Karena tidak mungkin tidak mengandung klor kalau namanya masih KCl. KCl itu singkatan dari kalium klorida. Kalium sama klor. Kan begitu? Jadi kalau Anda misalnya, oh merek ini KCl-nya tidak mengandung klor, saya bilang dusta. Setelah kita mempelajari soal antagonis pupuk, nah di mana satu pupuk ketika kelebihan dapat melemahkan unsur lainnya, baru yang selanjutnya kita akan mengetahui bersama bagaimana gejala tanaman seandainya kelebihan unsur hara. Nah, silahkan dilihat di gambar pertama, paling pojok kiri atas. Apa? Nitrogen. Warna daunnya apa? Hijau tua, hijau gelap. Nah, ketika tanaman terlalu banyak nitrogen, maka warna tanaman bakalan jadi hijau gelap. Dan lagi ketika terlalu banyak nitrogen, maka daun tanaman pun akan semakin lemah, semakin lunak. Nah, kemudian ketika terlalu banyak atau kelebihan nitrogen juga, maka batang tanaman juga hijau. Padahal kan kita di sini pengennya batang tanaman itu coklat. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya batangnya hijau, batangnya tidak kuat, tidak keras? Maka ketika diterpa angin dia jadi mudah roboh, mudah patah. Dan lagi, kalau terlalu banyak nitrogen seperti yang saya bilang tadi, unsur kalium bakalan terganggu. Maka bisa jadi nanti akan berpotensi membuat keguguran bunga, membuat keguguran buah. Makanya kenapa jar buahku parontokan? Ya enggak? Karena bisa jadi unsur nitrogennya berlebihan. Maka kalau Anda sudah menemukan bunga buah Anda gugur, maka kurangi penggunaan pupuk nitrogen. Yang selanjutnya yang sebelahnya apa? Fosfor. Ketika kita minggu kemarin mempelajari soal kekurangan fosfor, ya ketika kekurangan fosfor maka daun tanaman bakal berwarna ungu, maka kalau kelebihan dia bakalan jadi kuning. Dan di bagian pinggir akan ada warna coklat gelap. Yang paling mudah ditemukan ciri-ciri tanaman kelebihan fosfor itu pertumbuhan akar tidak semestinya. Pertumbuhan akar itu lebih kuat, lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Tanamannya masih satu jengkal, ternyata akarnya sudah sampai kemana-mana. Nah, itu yang terjadi ketika tanaman kita kelebihan fosfor. Jadi kalau tanaman kelebihan fosfor atau kelebihan fosfat, daunnya kuning, pinggirnya agak coklat kayak macam terbakar. Nah, selanjutnya yang di bawah nitrogen apa? Kalium. Nah, ketika tanaman kekurangan kalium, maka dia akan membentuk huruf V. V terbalik ya, membentuk huruf V terbalik. Di mana mulai dari pinggir sampai ujung daun, tanaman bakalan ada warna kuning sampai oranye. Itu ketika kekurangan kalium. Namun kalau kelebihan kalium juga sama membentuk huruf V terbalik, tapi warnanya adalah coklat. Jadi kalau warnanya kuning sampai oranye, dari samping ke ujung kemudian ke samping lagi membentuk huruf V terbalik, itu kekurangan kalium. Tapi kalau bentuknya sama, tapi warnanya coklat, kecoklatan, agak kehitaman, maka itu kelebihan kalium. Dan kalau pian di sini, kayak apa caranya membedakan kekurangan atau kelebihan? Gampang. Pian pupuk kebanyakan atau ada? Sebetulnya lebih gampang mendeteksi kelebihan daripada kekurangan. Kenapa saya bilang lebih mudah mendeteksi kelebihan dari kekurangan? Karena kita sendiri yang mupuk. Kita ragu-ragu nih, jangan-jangan kelebihan karena memupukan. Kalau sudah gejala seperti ini berarti kelebihan. Selanjutnya sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan apa? Kalsium. Nah, jadi kalau tanaman kelebihan kalsium, maka daunnya jadi hijau abu-abu. Jadi kalau tanaman kelebihan kalsium, kita ngasih kalsium banyak banget sampai daun berputih-putih. Maka ketika daun terutama di bagian pucuknya berubah menjadi keabu-abuan, berarti kalsium yang kita berikan kebanyakan. Jadi kan sudah tahu kalau misalnya Anda nanti ngasih kalsium sampai berputih-putih kadang daun. Bahkan ada kalsium yang warnanya biru sampai berbiru-biru juga kan daun. Kalau ternyata tiba-tiba di pucuk daun berubah menjadi hijau keabu-abuan,
agak kubas. Ya, kubas warnanya. Nah, artinya kalsium yang kita berikan sudah berlebihan. Dan lagi, kalau kelebihan kalsium juga, maka daun yang keabu-abuan tersebut itu sedikit mengeras. Nah, selanjutnya yang di bawah dari kalium apa? Magnesium. Magnesium ditandakan dengan daun tengah ke bawah, itu di tengah-tengah ada bercak coklat. Bercaknya cuma beberapa, tapi ada bercak warnanya coklat. Jadi kalau tanaman kita 2 jengkal, tingginya sejengkal ke bawah itu ada semacam bercak warna coklat, itu kelebihan pemberian magnesium. Artinya kalau misalnya Anda nyemprot magnesium sulfat kah atau magnesium lainnya kah, Anda bingung ini kelebihan atau tidak, ternyata tanamannya tiba-tiba muncul bercak warna coklat, berarti pemberian magnesiumnya sudah kelebihan. Berarti stop penggunaan magnesium. Kemudian setelah magnesium, baru yang selanjutnya sebelah kanannya apa? Sulfur. Nah, ketika tanaman kelebihan sulfur atau kelebihan belerang, maka tanamannya bakalan menguning sampai seluruh daun tanamannya menguning. Lalu Pin bertanya, tanaman lombok ulun juga kuning pai di pucuknya, tapi keriting tuh karena kutu kebul. Jadi kalau kita ya belum ada ngasih pupuk magnesium, belum ada ngasih pupuk sulfur, kita menduga oh kelebihan sulfur, kada mungkin. Ya, itu sederhananya paling gampang mendeteksi kelebihan, yaitu kalau kita belum pernah mengaplikasikan pupuk yang ada kandungan tertentunya, nggak mungkin kelebihan. Ya, jadi Pian kalau misalnya belum pernah ngasih pupuk tertentu atau unsur hara tertentu, nah kemudian Pian mendeteksi itu kelebihan, saya bilang mustahil. Kenapa? Ngasih aja belum pernah. Nah, selanjutnya adalah besi. Besi kalau kelebihan, Anda kelebihan Phytoplax misalnya, kan begitu. Phytoplax dosisnya 1 bungkus. Aja Phytoplax aku banyak banget ya di rumah lagi kada pakai. Buatnya 5 bungkus. Bila tanaman ada bercak warnanya hitam di tengah-tengah tulang daun, di tulang-tulang tengah daun, maka artinya kelebihan besi. Phytoplax-nya kebanyakan. Kalau biar misalnya udah ada Phytoplax, Vitaflex atau apa, bahkan pupuk organik cair. Aku bisi POC, pupuk organik cair. Banyak banget sampai 20 drum lagi belum terpakai. Daripada kada terpakai, daripada terdiam tidak terpakai, mending langsung ku semprotkan tanpa pengenceran. Maka kalau tanaman tiba-tiba bercak-bercak di tengah-tengah, ya seperti ini di tengah-tengah, pas tengah-tengah tulang warnanya hitam, berarti kelebihan unsur mikro. Pupuk organik cairnya overdosis. Selanjutnya sebelah kanan, apa? Boron. Kalau terjadi kelebihan boron, maka tepi daunnya itu semacam terbakar, warnanya itu coklat dan coklatnya itu keras, agak gosong. Dan gejala seperti itu biasanya maksimal 2-3 hari kemudian daunnya bakalan gugur. Itu kelebihan boron. Makanya di pupuk Karate Plus Boroni, boronnya cuma 0,3%. Karena kalau boron sampai 5 atau 7% nanti terlalu lebih. Karena yang namanya sambal. Sambal itu kan cuma 1-2 sendok ketika kita makan, betul tidak? Tapi bayangkan kalau 1 piring makanan, setengah piring isinya sambal. Nah, itu. Jadi yang namanya unsur mikro ini tuh nggak bisa banyak. Dia tuh cuma 0,3%, 0,5% kandungannya. Nah, 2%. Kalau sampai 7%, 10%, itu namanya piring isinya sambal semua. Kemudian lagi bawang goreng. Nah, ketika kita makan gado-gado, ketika kita makan sop, makan sayur apa kayak gitu kan, ketika ditambahkan bawang goreng enak. Tapi bayangkan ngasih setengah piring bawang goreng. Apa yang terjadi? Sayurnya pahit. Jadi kalau unsur mikro juga tidak bisa terlalu banyak. Jadi kalau kelebihan boron, pinggir-pinggirnya itu gosong seperti terbakar, dan dalam waktu 2 atau 3 hari kemudian daun tersebut bakalan gugur. Nah, itu kelebihan boron. Nah, kemudian mangan, ya mangan. Kalau kelebihan mangan, daunnya jadi hitam busuk. Daunnya itu warnanya gelap, hitam gelap. Kemudian bakalan lama-kelamaan
sampai semua daun bakalan warna hitam gelap. Nah, itu kelebihan mangan. Nah, selanjutnya sebelahnya molybdenum. Molybdenum ini warnanya mirip sebetulnya dengan kekurangan sulfur. Namun bedanya adalah kekurangan molybdenum ini dia warnanya kuning juga. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu juga ada semacam warna kuning terbakar. Kemudian selanjutnya tembaga. Tanaman bakalan menjadi keras dan kemudian menggulung. Lama-kelamaan warnanya bakalan kuning. Dan yang terakhir, klor. Ketika daun tanaman terbakar, daun tanaman gosong, daun tanaman di ujung-ujungnya ada semacam warna agak kecoklatan terbakar, maka kelebihan klor. Dan yang terakhir ini yang paling sering terjadi di tanaman kita, terutama tanaman cabai. Kenapa? Karena dipupuk menggunakan pupuk KCl. KCl singkatan dari kalium klorida. Kaliumnya 60%, kemudian sisanya klorida. Nah, kalau kebanyakan memberikan KCl, kalau tanaman tidak tahan, maka menyebabkan daun tanaman kita menjadi gosong. Nah, itu yang disebut dengan tanaman sensitif klor. Jadi kalau misalnya tanaman sensitif klor kayak macam cabai, nah kemudian tanaman-tanaman stroberi dan lain sebagainya menemukan di daunnya terbakar setelah kita memberikan pupuk KCl, berarti dia sedang kena kelebihan klor. Maka kalau sudah begitu, jangan lagi memberi KCl. Sebetulnya sederhana kok, kalau kita memupuk KCl sebetulnya boleh tidak boleh, silakan. Cuman uji coba dulu sedikit. Boleh tidak memupuk KCl? Silakan. Kalau tanaman tidak menimbulkan gejala seperti ini, berarti tanaman Anda masih tahan terhadap klor. Karena masing-masing tanaman juga punya sensitivitasnya sendiri. Meskipun secara alami dia sensitif. Tapi kalau memang ternyata tidak menunjukkan gejala demikian, maka tanaman Anda masih mampu dipupuk menggunakan pupuk yang ada klornya. Ada pertanyaan, KCl Paktani apakah mengandung klor? Maka jawabannya semua KCl merek apapun itu pasti mengandung klor. Karena tidak mungkin tidak mengandung klor kalau namanya masih KCl. KCl itu singkatan dari kalium klorida. Kalium sama klor. Kan begitu? Jadi kalau Anda misalnya, oh merek ini KCl-nya tidak mengandung klor, saya bilang dusta. Saya berani menjamin kalau ada yang berani bilang KCl produk kami itu tidak mengandung klor, dusta. Karena tidak mungkin KCl tidak mengandung klor. Namanya aja KCl, kalium klorida. Kan begitu. Kecuali KNO3, nah itu tidak mengandung klor. Karena kalium dan NO3, kalium dan nitrat. Nah, atau SOP. Kalium sulfat. Sulfat of potas tidak mengandung klor karena sifatnya dia K2SO4, kalium dan sulfat. Tapi kalau KCl, ada perusahaan yang bilang produk kami KCl-nya tidak mengandung klor, dusta. Namanya aja KCl. Jadi kalau KCl kami tanpa klor, dusta. Enggak, pokoknya mau warna merah, mau warna putih, biru, ungu, pink, kalau tulisannya KCl pasti mengandung klor. Pokoknya semua KCl, baik produsen manapun, Merauke, Saprotan Utama, DGW, kemudian Bayer dan segala macamnya, mengklaim dirinya punya KCl yang tanpa klor, saya bilang dusta. Jadi tidak ada pupuk KCl yang tidak mengandung klor, karena namanya aja kalium klorida. Nah, lalu kalau Anda misalnya kalau ternyata mau pakai KCl juga karena KCl lebih murah, kaliumnya lebih tinggi, boleh tidak ke tanaman yang sensitif klor? Silakan, nggak apa-apa, tapi harus sering-sering dijaga. Kalau tanaman kita sudah menunjukkan gejala kelebihan klor seperti di gambar ini, maka stop KCl-nya, ganti KNO3, ganti SOP, udah. Jadi kayak gitu ya cara menentukan. Kalau tanaman kita tidak apa-apa, tanaman kita tidak bermasalah, silakan. Cuman sering-sering dievaluasi. KCl larut air yang merek Paktani ada kan? Ya, yang warnanya putih. Itu kan harganya cuma 20.000 per kilonya. Dibanding sama SOP yang harganya di tempat kita 40, di online mungkin 30-an. Di tempat kita 40. Sementara kan kalium yang ada di KCl Paktani itu kan 60. Nah, sementara di SOP kan cuma 52. Kita kan cari kaliumnya tinggi, tapi harganya murah. Maka pakai KCl, boleh tidak? Silahkan. Cuman sering-sering dikontrol tanamannya. Kalau ternyata menemui tanaman kita
bermasalah karena kelebihan klornya, maka stop KCl-nya. Ganti dengan KNO3 atau SOP. Silakan, boleh. Jadi, apakah KCl yang merah itu mengandung klor, yang putih tidak mengandung klor? Sama. Semua KCl mengandung klor. Nah ya, jadi yang dimaksud dengan klor di sini tadi adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman, cuman jumlahnya kecil. Kenapa berpotensi sensitif klor? Karena di dalam KCl itu klornya besar banget. Karena kalium klorida. Untuk membuat KCl perlu ada pencampuran kalium dan juga klorida. Dan kalau buan pian mau, sini ulun lajari karena kita apabila praktek ngolah KCl.